Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa baru. Selamat datang di kampus kita tercinta. Tujuan pembelajaran kita yaitu mahasiswa memahami definisi bahasa, sifat bahasa, dan fungsi bahasa. Indikatornya, mahasiswa mampu menjelaskan definisi bahasa, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan sifat bahasa, dan mahasiswa mampu menjelaskan fungsi bahasa. Nah, materi kita hari ini atau di pertemuan pertama ini adalah mengenai hakikat bahasa. Sebelum kita membahas tentang makna bahasa, fungsi, kemudian arti bahasa, kita perhatikan dulu atau teman-teman adik-adik semua perhatikan dulu penggunaan istilah bahasa dalam kalimat berikut. Apa makna kata bahasa dalam kalimat berikut? Ini ada 7 kalimat ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada setiap masing-masing kalimat itu ada kata bahasa. Coba adik-adik perhatikan apa makna kata bahasa yang ada di kalimat berikut ini. Yang pertama, tunjukkanlah budi bahasa yang baik dimanapun Anda berada. Selanjutnya, di sini negeri beradat, jangan sampai kita dinilai tak tahu bahasa. Yang ketiga, jangan menyelesaikan masalah dengan bahasa militer. Selanjutnya, hati-hatilah berbicara sebab bahasa menunjukkan bangsa. Yang kelima, penggunaan ejaan dapat terlihat dalam bahasa tertulis. Yang keenam, unsur intonasi berperan sangat penting dalam bahasa lisan. Dan yang ketujuh adalah gunakan bahasa baku dalam menyusun karya ilmiah. Baik, ketika sudah membaca, perhatikan dulu apa ya makna bahasa di sini. Yang pertama, tunjukkanlah budi bahasa. Budi bahasa dalam slide ini apa ya maknanya kira-kira? Baik, kita perhatikan di slide berikutnya ya. Baik, di slide sebelumnya tadi adik-adik sudah menyimak ada 7 kalimat. Sekarang di slide atau di salin dia berikut ini ada makna bahasa pada kalimat sebelumnya. Apa ya? Baik, dari kalimat 1, 2, dan 3, makna bahasa ini bukan berarti bahasa yang sebenarnya, tetapi merupakan ungkapan. Budi bahasa, tingkah laku, dan tutur kata. Budi bahasa itu maksudnya tingkah laku dan tutur kata ya tadi. Kemudian bahasa yang kedua, kata bahasa yang kedua dalam kalimat kedua adalah tak tahu bahasa yang artinya tak tahu adat atau etika. Jadi bukan anak itu tidak tahu bahasa, tidak mengerti bahasa, tetapi tidak mengerti adat atau etika. Yang ketiga adalah bahasa militer. Nah, bahasa militer itu maksudnya bukan bahasa, misalnya bahasa Indonesia, bahasa dari Indonesia. Atau misal, ya, tetapi bahasa militer. Bukan militernya itu mempunyai bahasa sendiri, tetapi caranya ketika orang-orang yang ada di militer biasanya menggunakan kebiasaan atau cara yang disiplin. Nah, itu yang dimaksud bahasa militer ya. Bukan orang-orang yang ada di militer itu punya bahasa sendiri, itu bukan. Nah, yang keempat, bahasa menunjukkan bangsa itu tutur kata yang teratur dan sopan menunjukkan asal-usul yang tinggi. Yang kelima, bahasa tertulis. Iya, bahasa tertulis itu maksudnya ya ujaran yang tertulis. Ujaran itu apa yang keluar dari mulut kita, bahasa tulis. Kalau bahasa tulis berarti apa yang keluar dari mulut kita kemudian dituliskan. Atau apa yang ada di pikiran kita, yang apa yang ada di benak kita itu ditulis. Bahasa lisan, nah itu adalah ujaran lisan, apa-apa yang kita ucap itu dari mulut kita.
Yang ketujuh, bahasa baku adalah ragam bahasa yang ejaan, tata bahasa, dan kosakatanya dijadikan pemakaian yang benar. Baik, jadi dari beberapa kalimat di Salindia sebelumnya, apa ya pengertian bahasa? Nah, di sini sudah ada dari Harimukti Krida Laksana bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Jadi bahasa itu juga sebagai alat komunikasi. Kemudian bahasa sebagai sistem lambang bunyi itu seperti apa? Nah, nanti selanjutnya akan ada penjelasan lebih lanjut di Salindia berikutnya. Selanjutnya adalah sifat bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sebuah sistem. Bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa itu bukanlah sejumlah unsur yang terkumpul secara tak beraturan, melainkan sebaliknya, bahasa adalah sejumlah unsur yang beraturan. Unsur-unsur bahasa itu diatur, kemudian bahasa terbentuk oleh suatu aturan atau kaidah atau pola yang teratur dan berulang, baik dalam tata bunyi, tata bentuk kata, maupun tata kalimat. Apabila aturan atau kaidah ini dilanggar, maka komunikasi dapat terhambat. Baik, contohnya bahwa bahasa itu terstruktur, kemudian beraturan adalah seperti ini. Contohnya, Abdu memotong kambing. Abdu dipotong kambing. Aisyah mencuci piring. Aisyah dicuci piring. Baik, kira-kira mana kalimat yang berterima? Abdu memotong kambing atau Abdu dipotong kambing? Nah, baik. Secara struktur, Abdu memotong kambing, Abdu dipotong kambing itu benar, ya. Ada subjek, ada predikat, ada objek, tetapi maknanya akan berbeda dan kelogisannya juga akan diperhatikan. Abdu memotong kambing. Baik, karena Abdu adalah manusia, sehingga Abdu bisa memotong kambing. Tetapi ketika Abdu dipotong kambing, itu rasanya tidak masuk akal ya, atau tidak logis. Karena kambing itu kan tidak punya akal. Kambing diciptakan oleh Tuhan itu tidak mempunyai akal seperti manusia, sehingga kambing tidak mungkin bisa memotong, apalagi memotong manusia. Kalau kambing itu kan pikirannya ya makan, ya beranak, gitu kan. Kemudian hidup, makan, beranak, tidur, gitu. Nggak ada kepikiran di kambing itu untuk memotong atau balas dendam gitu sama manusia. Banyak manusia yang sudah memotong kambing, sekarang giliran kaum kambing yang memotong manusia. Kan itu hanya ada di cerita-cerita fiksi ya, cerita-cerita yang hayal gitu. Nah, ini adalah buktinya bahwa bahasa sebagai sebuah sistem. Yang kedua adalah bahasa sebagai lambang. Nah, dalam penjelasannya, lambang menandai sesuatu secara konvensional, dipelajari dan disepakati oleh para pemakainya. Secara konvensional ya tadi ya, disepakati oleh para pemakainya. Tidak secara alamiah dan langsung. Misalnya sapi. Sapi itu tidak secara alamiah ya, itu namanya sapi. Gitu. Tapi sapi itu dibentuk berdasarkan konvensional para pemakainya yang secara turun-menurun itu berarti adalah sapi. Contohnya selain sapi adalah kata warna merah.
warna merah itu mempunyai kesepakatan sendiri-sendiri dalam artinya. Misalnya, merah itu ada yang mengatakan artinya keberanian dan putih itu kesucian. Tetapi warna merah itu juga akan berbeda ketika berada di lampu lalu lintas ya. Merah yang ada di lampu lalu lintas itu bukan artinya berani. Oh, merah gitu, warna merah jadi berani, naik motor jadi berani gitu, terus tambah kecepatan. Itu tidak. Tapi ketika warna merah itu di lampu lalu lintas akan berbeda makna. Merah artinya berhenti. Ada lagi warna merah, kemudian merah selanjutnya adalah dalam pelanggaran berat dalam sepak bola ya, kartu merah. Jadi merah juga tidak berarti berani ketika di lapangan sepak bola. Ketika ada wasit mengeluarkan kartu merah, itu berarti pelanggaran. Bukan ketika wasit mengeluarkan kartu merah, itu menunjukkan bahwa pemain harus berani menendang bola misal. Kan enggak. Masing-masing warna merah itu ada maknanya dalam keadaan tertentu. Sama-sama merah, namun melambangkan hal yang berbeda. Apa sebabnya? Karena lambang bersifat arbitrer. Adalah tidak adanya hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkannya. Gitu. Seperti sapi tadi, mengapa sapi itu adalah seekor binatang berkaki 4 yang banyak dimanfaatkan manusia? Gitu. Mengapa seekor binatang berkaki 4 itu bukan namanya ipas? Atau bukan namanya apis gitu, tapi sapi. Mengapa? Karena tidak ada yang bisa menjelaskan. Itu ya yang namanya arbitrer. Tidak ada hubungan langsung antara lambang sapi antara lambang sapi dengan yang dilambangkannya. Tidak ada hubungannya dan tidak ada manusia yang bisa menjelaskan gitu, kecuali mungkin ketika Nabi Adam masih hidup gitu bisa menjelaskan. Kemudian bahasa merupakan lambang bunyi tadi ya yang bersifat arbitrer. Selanjutnya bahasa itu adalah bunyi. Nah, tapi tidak semua bunyi itu dapat digolongkan sebagai bahasa ya. Hanya bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia saja yang dapat digolongkan manusia. Namun tidak semua bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia dapat disebut bahasa. Oh, karena dari alat ucap manusia itu kan bisa mengeluarkan berbagai bunyi. Batuk, bersin, itu bukan bahasa ya, gitu. Hanya bunyi berupa ujaranlah yang disebut bahasa atau yang mempunyai makna yang disebut bahasa. Misalnya, daun itu ada maknanya, itu disebut bahasa. Tetapi ketika alat ucap manusia, misalnya bibir itu mengeluarkan cap 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 cap, cap itu kan tidak ada maknanya ya, tidak ada artinya. Jadi itu bukan bahasa, itu hanya bunyi yang keluar dari mulut atau alat ucap manusia. Selanjutnya bahasa itu bermakna. Bahasa adalah sistem lambang yang berwujud bunyi atau bunyi ujar ya tadi ya mempunyai makna. Apakah yang dilambangkan berwujud bunyi tersebut? Jawabannya adalah yang dilambangkan merupakan suatu pengertian, konsep, ide, atau gagasan. Tadi seperti tadi ya, sapi itu artinya hewan yang berkaki 4 yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Itu dilambangkannya. Kalau lambangnya itu adalah sapi. Oleh karena itu, mengacu pada suatu pengertian konsep, ide, atau gagasan, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki makna. Nah, sampai sini bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami, kita lanjut lagi ya. Bahasa itu konvensional. Tadi sedikit saya singgung,
di awal bahwa konvensi adalah kesepakatan. Sedangkan konvensionalnya berarti adalah hasil dari kesepakatan atau perjanjian. Bahasa bersifat konvensional artinya penggunaan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan antara masyarakat pemakai bahasa. Misalnya, meja di Indonesia, kata meja itu artinya sesuatu yang terbuat dari kayu atau besi yang mempunyai kaki misal di bawahnya gitu. Biasanya untuk meletakkan barang-barang. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu namanya meja, kalau di bahasa Inggris namanya table misal. Atau kalau di bahasa lain namanya apa? Itu berdasarkan berdasarkan konvensi atau kesepakatan antar masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Tidak usah jauh-jauh di Indonesia dengan Inggris misalnya. Di Jawa dan Sunda itu juga beda. Misal orang Sunda itu mengatakan gedang itu artinya pepaya. Tetapi kalau di Jawa, kata gedang itu bukan pepaya. Gedang itu artinya pisang. Nah, itu juga adalah hasil dari konvensi atau kesepakatan masyarakat. Bahasa itu produktif. Produktif itu artinya dari bahasa-bahasa, dari kata-kata, dari fonem, dari apa ini namanya? Huruf, dari huruf yang ada, bahasa misalnya A, B, C, D, E, F, G. Itu ada berapa huruf? Itu misalnya ada 26 huruf ya. Bahasa itu produktif. Dari 26 huruf A sampai Z itu bisa dibentuk jadi bermacam-macam kata, bermacam-macam kalimat, paragraf, wacana, gitu kan. Bahkan bisa berlembar-lembar halaman. Itu yang dinamakan bahasa itu produktif. Nah, contohnya dari fonem. Fonem itu ini ya, satuan terkecil dari bahasa. Dari fonem atau dari kata naik, naki, kita dapat membentuk kata naik, kian, kinah, dan ikan. Itu yang dinamakan bahasa itu produktif. Bahasa untuk mengidentifikasikan diri, ada yang mengatakan bahwa bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol di antara ciri budaya. Jelas ya, sangat menonjol bahkan ya. Misalnya orang-orang Indonesia, kemudian Malaysia, Filipina, bahkan Thailand misal. Indonesia dan Thailand itu kan bahasanya sangat berbeda ya, sehingga ketika orang Indonesia itu mendengar orang Thailand itu berbicara kesannya agak lucu mungkin, atau mungkin sebaliknya orang Thailand yang mendengarkan orang Indonesia itu mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu lucu. Itu yang salah satu yang membuat atau sebagai yang disebut ciri pembeda yang menonjol di antara ciri budaya. Bahkan ada teori dari Sapir-Whorf bahwa bahasa itu atau budaya atau bahasa itu mempengaruhi budaya. Ada yang mengatakan pula bahwa di Inggris atau bangsa Inggris itu mempunyai bahasa yang terdiri atas keterangan waktu ya, ada tensisnya ya, ada yang waktu lampau, waktu sekarang, dan masa yang akan datang. Itu ada yang mengatakan bahwa orang atau bangsa Inggris itu menunjukkan bahwa mereka sangat menghargai waktu ya, karena dari bahasanya saja ada dibagi dibagi menjadi beberapa waktu gitu. Nah, kalau seperti itu, bagaimana dengan bangsa Indonesia? Coba. Nah, silahkan kalian diskusikan nanti ya.
Jika ada teori seperti itu, maka ada hubungannya nggak antara bahasa Indonesia dengan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah fungsi bahasa. Pada fungsi bahasa ini ada dua fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Di fungsi umum itu kita sudah ketahui bersama bahwa bahasa itu sebagai alat komunikasi sosial. Bahasa itu tidak hanya secara lisan, tetapi secara tulis. Ketika kita WhatsAppan, itu kan kita tidak berbicara ya, tetapi menulis. Itu juga bisa disebut dengan bahasa. Fungsi selanjutnya adalah fungsi khusus. Ada 6 fungsi khusus dari bahasa. Yang pertama ada emotif, konatif, referensi sosial, ada puitik, faktik, dan metalingu. Sebagai alat komunikasi sosial sudah ya, tadi ya dijelaskan ya. Lanjut fungsi khusus yang pertama adalah fungsi emotif. Bahasa digunakan dalam mengungkapkan perasaan manusia. Misalnya rasa sedih, gembira, marah, kesal, kecewa, kemudian puas juga bisa diekspresikan melalui bahasa. Ketika kalian sedih, bahasanya seperti apa? Ketika kalian gembira, ketika marah, itu pasti akan berbeda ya, tidak mungkin sama. Kemudian sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau ekspresi diri, nah tujuan manusia mengungkapkan perasaannya bermacam-macam. Antara lain agar terbebas dari semua tekanan emosi keadaan hatinya. Terutama ini untuk yang cewek ya, ketika dia marah misalnya. Ada yang tidak bisa memendam rasa marahnya, dia harus curhat misal. Harus curhat ke satu orang atau nggak cukup satu orang, dia harus curhat ke beberapa orang agar emosinya itu terkontrol. Berbeda misalnya dengan yang laki-laki. Biasanya kalau laki-laki kalau sedang marah, dia tidak terlalu banyak berbicara atau tidak terlalu banyak curhat misal. Tapi ada yang mungkin menulis gitu, menjadi buku atau menjadi produk tertentu. Bukan berarti yang perempuan juga tidak seperti itu ya. Selanjutnya adalah fungsi konatif. Bahasa digunakan untuk memotivasi orang lain agar agar bersikap dan berbuat sesuatu. Seseorang tidak dapat mempengaruhi orang lain apabila bahasa yang digunakannya tidak runtut, kacau, dan pilihan katanya kurang tepat. Misalnya Bung Karno. Ketika Bung Karno itu berorasi, Bung Karno itu pasti mengucapkan dengan bahasa yang runtut, dengan pilihan kata yang tepat, sehingga bisa membakar semangat arek-arek Surabaya waktu itu. Bagaimana atau lain ceritanya ketika Bung Karno itu ketika memotivasi arek-arek Surabaya dulu itu menggunakan bahasa yang kacau, bahasa yang tidak runtut, yang tidak mudah dimengerti oleh masyarakat waktu itu. Akan berbeda ceritanya ya, tidak akan menjadi tidak akan menjadi peristiwa atau pahlaw atau peristiwa 10 November ya. Selanjutnya adalah fungsi referensial. Bahasa digunakan sekelompok manusia untuk membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu. Dengan bahasa, seseorang belajar mengenal segala sesuatu dalam lingkungannya, baik agama, moral, kebudayaan, adat istiadat, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Bahasa juga digunakan untuk mempelajari keilmuan-keilmuan lain. Tidak hanya keilmuan tentang bahasa, bisa tentang tadi agama, kita belajar agama itu dengan bahasa, kita belajar budaya itu dengan bahasa, semuanya misalnya iklan juga, bagaimana iklan yang bagus itu juga dengan bahasa. Hampir semua bidang itu membutuhkan bahasa. Fungsi selanjutnya adalah fungsi puitik. Fungsi puitik digunakan untuk menyampaikan suatu amanat atau pesan tertentu. Bahasa mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, kemauan, dan tingkah laku seseorang tadi ya.
Dengan bahasa pula kita mempelajari, mewarisi yang pernah diperoleh orang-orang terdahulu. Nah, itu menyampaikan suatu amanat atau pesan tertentu. Contohnya di sini adalah sambutan kepala sekolah yang akan memasuki masa pensiun. Ya, sambutannya ya bentukannya seperti itu ya. Karena dari dulu itu sudah ada format yang seperti itu. Misalnya kepala sekolah yang pertama itu pensiun ya pasti mengucapkan awalnya puji syukur, kemudian mengucapkan terima kasih, kemudian kesan dan pesannya, gitu seperti itu ya. Selanjutnya adalah fungsi fatik. Bahasa digunakan manusia untuk saling menyapa, sekadar untuk mengadakan kontak bahasa, mempersatukan anggota-anggota masyarakat. Kan misalnya adik-adik mau pergi ke warung misalnya, terus ada temannya, hey gitu, mau ke warung gitu. Oh iya, walaupun orang itu jelas misalnya udah tahu kalau kalian itu mau ke warung, tapi hanya sekedar basa-basi gitu. Hanya sekedar basa-basi, sudah jelas-jelas kalian menggunakan pakaian seragam gitu. Masih saja ditanya, mau ke sekolah, Neng? Gitu. Ya iya, Bu, pakai seragam, mau ke sekolah, bukan ke warung gitu. Ya, itu bahasa sebagai fungsi atau fungsi bahasa sebagai fungsi fatik, yaitu untuk saling menyapa. Baik, fungsi yang terakhir adalah fungsi metalingual, yaitu bahasa digunakan untuk membicarakan masalah bahasa dengan bahasa tertentu. Misalnya ada di depan atau di ruangan ber-AC, kalian akan melihat tanda atau gambar rokok yang dilarang. Itu kan tidak ada tulisannya ya. Itu walaupun tidak ada tulisannya, tapi kita tahu bahwa dalam ruangan itu kita tidak boleh rokok. Itu yang dimaksud dengan fungsi metalingual. Baik, penjelasan tentang hakikat bahasa kiranya sudah cukup sampai di sini. Semoga kalian tidak puas ya, sehingga kalian akan mencari sumber-sumber yang lebih banyak tentang hakikat bahasa. Baik, kita cukupkan saja. Jika ada sesuatu yang belum kalian pahami, silahkan bertanya di classroom ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.